Katanya gaji pegawai Mahkamah Agung itu besar. Wow, ini kira-kira SKB-nya ngapain gitu ya? Klerek APP ini soalnya tentang apa gitu, dan kita Jadi materi yang saya pelajari itu, nah tips dari saya ya untuk mengikuti SKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Pengadilan Agama Bengkayang episode ketiga. Sobat Peradilan, kali ini kita kedatangan narasumber yang fresh dan masih muda. Tentunya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tips dan trik lulus SKB CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat pagi kakak-kakak. Assalamualaikum. Oke Kak, sebelum kakak-kakak berdua di sini memberikan testimoni langsung kepada kawan-kawan yang ada di rumah tentang tips SKB CPNS MA ya Kak ya. Boleh diperkenalkan diri dulu, mulai dari identitas kakak, kemudian jabatan dan juga angkatan di Pengadilan Agama Bengkayang. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Ulfa Kamaria, panggil aja Kak Ulfa. Saya di Pengadilan Agama Bengkayang ini sebagai kasir. Saya lulus angkatan 2022. Nah, jabatan saya sebagai pengelola perkara pada tahun 2022. Sekarang jabatan itu sudah dihapus menjadi klerek pengelola penanganan perkara. Halo, saya Wahdania. Saya asal dari Kuburaya. Kebetulan saya masih CPNS baru angkatan 2023. Saya ditempatkan di bagian kepaniteraan, khususnya di staf panitera muda hukum. Oke, nah Kak Ulfa, tadi Kak Ulfa masuk sebagai CPNS di 2022 ya Kak ya, berarti CPNS-nya angkatannya 2022. Kalau Kak Wahdah ini kebetulan baru ya? Masih fresh. Ya, masih fresh. Kebetulan belum laksar ya Kak? Oh iya. Angkatan 2023 ya Kak Wahdah ya. Kak Wahdah dulu pada saat mendaftarkan tuh formasinya apa tuh Kak Wahdah? Analis perkara peradilan, APP. Analis perkara peradilan. Sekarang udah berubah ini ya, nomenklatur menjadi klerek ya Kak ya. Jadi kebetulan saya sendiri juga memiliki formasi yang sama ya dengan Kak Wahdah. Formasi saya di sini sebagai klerek analis perkara peradilan, cuman kita beda angkatan aja ya Kak Wahdah. Kebetulan saya angkatan CPNS 2019. Nah Kak, sebelum kita langsung ke poinnya, apa nih tips-tips dan juga triknya, boleh diceritakan sedikit dari Kak Wahdah boleh ya? Kenapa sih Kak dulu milih instansi Mahkamah Agung? Kan kalau misalkan rekrutmen nih banyak gitu ya Kak, instansinya ada instansi pusat, instansi daerah gitu. Terus waktu 2023 itu tes keberapa kalinya buat Kak Wahdah? Kebetulan ketika tes CPNS tahun 2023 itu saya baru pertama kali. Pertama kali. Alhamdulillahnya rezekinya langsung lulus saat itu. Saat itu saya belum ingin mengikuti tes CPNS itu di kejaksaan. Hanya saja ada beberapa poin yang saya tidak bisa masuk gitu. Kemudian saya lihat lagi di media sosial, di berita-berita bahwa Mahkamah Agung ini membuka peluang yang sangat besar untuk untuk angkatan saya. Untuk formasi APP waktu itu ya. Saya sangat banyak, itu sekitar 1.600-an. Wah, lumayan ya Kak. Ya, jadi saya berusaha gitu, mau coba ikut. Lalu saya merubah kayak mindset saya bahwa Mahkamah Agung ini kan itu adalah lembaga negara yang berperan penting untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi bekerja di Mahkamah Agung tentunya kita ikut berkontribusi terhadap penegakan supremasi hukum. Kemudian di lingkungan Mahkamah Agung juga kita ditekan atau dituntut untuk berpikir kritis, analitis, dan inovasi, sehingga untuk yang menyukai sebuah tantangan intelektual seperti saya, ini merupakan suatu tempat yang tepat untuk saya memulai karir gitu. Itu aja sih yang daya tarik saya untuk masuk Mahkamah Agung. Oke, nah dulu kalau Kak Wahdah waktu masuk itu kan kalau formasi itu kan kita bisa milih yang jalur umum sama kumlot ya. Waktu itu Kak Wahdah lewat jalur apa tuh?
Saya kebetulan itu jalur cum laude. Jalur cum laude ya Kak ya. Iya. Alhamdulillah. Boleh diceritain sedikit Kak, dulu lulusannya dari mana Kak? Saya lulus dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Hukum. Nilai saya cum laude, walaupun tidak terlalu tinggi, PK saya 3,52. Cuma saya beranikan cum laude karena saya itu suka karena saya melihat dari TWK, TIU, dan TKP itu bahwa saya itu lebih dominan atau lebih menguasai TIU. Menguasai TIU. Jadi itu merupakan sebagai langkah awal saya untuk mengikuti CPNS. CPNS ini adalah saya ingin meninggikan nilai saya di TIU. Oh iya, karena kebetulan kalau jalur cum laude itu kalau nggak salah ada passing grade yang lain ya dengan jalur umum. Masih ingat nggak Kak waktu itu passing grade-nya berapa gitu? Kalau di jalur cum laude? Kalau jalur cum laude itu yang penting TIU-nya aja 100 lebih. Oh gitu, jadi untuk TWK dan TKP-nya nggak ada passing grade nggak ada gitu passing ya. grade. Terus kemudian ketika tes, gimana Kak? Dapat hasil berapa tuh TIU-nya? TIU-nya sekitar berapa ya, lupa saya. 100-an lebih, mungkin melewati passing grade lah ya, aman ya Kak ya. Oke, sekarang kita ke Kak Ulfa, gimana tuh Kak? Ada daya tarik apa Kak memilih Mahkamah Agung? Iya, sebelumnya ini tes saya yang lulus ini udah yang keempat kali ya Kak ya. Nah, pertama kali lulus dari lulusan D3 STI litigasi itu di tahun 2016 saya mencoba peruntungan di CPNS Kejaksaan, namun gagal. Dan yang kedua, setelah lanjut lagi kuliah S1-nya di kampus yang sama STI litigasi, nah saya coba lagi di Mahkamah Agung CPNS-nya. Itu sekitar tahun 2018, namun masih gagal ya Kak ya. Sembari bekerja lagi, coba-coba pengalaman bekerja di tempat yang lain, saya daftar lagi nih Kak pembukaan CPNS di tahun 2019. Namun masih gagal nih, tetap di instansi yang sama di Mahkamah Agung. Dan terakhir itu di tahun 2021 saya daftar lagi. Namun formasinya yang D3 nih Kak, saya turun grade jadinya D3 STI litigasi, daftar alhamdulillah lolos passing grade dan bisa jadi keluarga besar Mahkamah Agung Republik. Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi ini semangat juang dari Kak Ulfa ini harus ditiru ya kawan-kawan yang ada di rumah gitu. Bahwa pokoknya selagi umur kita masih bisa daftar, dicoba terus ya. Karena sampai sekarang pun juga maksimal usianya masih sama ya kakak-kakak ya. Masih 35 tahun ya maksimal ya. Jadi kalau misalkan kita belum beruntung tahun ini, harus coba lagi kalau tahun depan masih ada kesempatan gitu ya Kak ya. Oke Kak, jadi kan untuk tes SKD dan SKB itu dari zaman saya ikut di 2019, bobot presentase nilainya sebenarnya masih sama ya Kak ya? Untuk SKD itu kan 40%, kemudian untuk SKB-nya 60% gitu ya. Boleh diceritain nggak Kak, waktu dulu tes itu ada nggak tes SKB yang non-CAT gitu? Karena dulu di tahun 2022 untuk klerek APP-nya itu untuk khusus Cakim ya, itu mereka ada non-CAT-nya wawancara. Nah, kalau misalkan Kak Ulfa sama Kak Wadah pengalamannya waktu SKB gimana tuh dulu? Kalau saya pribadi sih di saat itu nggak ada non-CAT. Ada CAT Jadi aja. cuma SKD, setelah itu SKB. Oke, kalau Kak Ulfa gimana Kak? Kalau di tahun 2022 juga sama. Untuk tes CPNS Mahkamah Agung hanya ada CAT, SKD dan SKB-nya. Oke, nah Kak, kan dengar-dengar nih Kak dari di luar sana ya, rumor yang beredar. Katanya gaji pegawai Mahkamah Agung itu besar. Wow. Benar nggak ya tuh kira-kira? Nah kan sekarang Kak Wadah sama Kak Ulfa ini kan udah bergabung gitu ya menjadi keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, boleh nggak Kak dijelaskan sedikit mulai dari Kak Ulfa? Benar nggak sih Kak itu?
Kalau gaji ya Kak ya, menurut saya sesuai golongannya ya Kak ya. Dari misalnya saya nih dari pertama masuknya 2C, itu ada sekitar berapa ya Kak ya. Kemudian nanti ada tuh 2D, 3A, 4B, 4C, 4D, itu beda lagi sampailah golongan 4E gitu ya Kak ya. Beda. Nah, yang mungkin didengar besarnya ini ya, tunjangan kinerjanya nih Kak. Oh, Iya. oke, tunjangan kinerjanya ya. Iya. Kalau dari Kak Wadah ada mau menambahkan? Sama juga tadi dengan apa yang dikatakan Kak Ulfa bahwa gaji di Mahkamah Agung ini kan tergantung golongan ya, dari 2A, 2B sampai 4E paling mentoknya. Jadi yang membuat besar itu adalah tunjangan kinerja yang cukup mensejahterakan lah gitu. Alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Boleh di-spill nih Kak, kira-kira kakak-kakak berdua ini udah berumah tangga atau masih single? Aduh. Silakan Kak Wanda. Alhamdulillah saya udah baru nikah. Oke, Kak Wadah udah nikah. Kalau Kak Ulfa gimana nih Kak? Kalau saya sudah bersuami dan 1 anak. Oke. Jadi alhamdulillah memang tunjangan kinerja di Mahkamah Agung ini cukup gitu ya kayak cukup mensejahterakan gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih naik lagi ya Kak ya. Amin, semoga ya Kak ya. Kita menunggu bersama-sama ya Kak ya. Iya, oke kawan-kawan. Terus kita langsung ke intinya gitu. Jadi dulu waktu setelah pengumuman SKD gitu kan, otomatis ketika kita tahu kita lanjut nih ke SKB, dulu kira-kira belajarnya gimana sih Kak gitu? Karena dulu saya waktu di 2020 ya, itu saya tuh angkatan lama gitu ya. Maksudnya karena tiba-tiba ketika habis SKD, COVID pertama kali masuk ke Indonesia waktu itu di Februari 2020. Jadi jedanya lama banget untuk menuju ke SKB gitu. Dan lagi waktu itu Mahkamah Agung nggak mengeluarkan kisi-kisi resmi gitu. Jadi kami ini bertanya-tanya gitu. Ini kira-kira SKB-nya ngapain gitu ya? Klerek APP ini soalnya tentang apa gitu. Dan kita akhirnya hanya bertanya-tanya sama angkatan-angkatan atas kami gitu. Nah waktu itu kalau saya sendiri pemirsa waktu itu kita dapat informasi bahwa klerek APP itu soal-soalnya seputar hukum acara gitu ya, hukum acara di Indonesia gitu ya Kak ya. Kebetulan pada saat tes memang mayoritas soalnya benar tuh soal itu. Nah cuman saya dengar-dengar katanya semakin tahun soalnya berubah nih Kak. Betul ya. Nah mungkin mulai dari Kak Wadah dulu deh yang sama-sama klerek APP di 2023 itu dulu ada nggak ya kisi-kisi gitu. Nah terus ketika muncul soalnya beda nggak sama kisi-kisi atau mungkin ada materi-materi yang Kak Wadah tuh ingat dan pengen sampein nih ke kawan-kawan yang ada di rumah. Kayak tahun 2023 ya. Kebetulan waktu angkatan saya kemarin tuh ada kisi-kisi dari Mahkamah Agung mengeluarkan kisi-kisi itu. Jadi saya banyak belajar dari kisi-kisi itu, teori-teorinya, materinya. Kemudian kedua saya belajar juga dari latihan-latihan soal. Dari YouTube, dari buku ujian avokat. Waktu itu saya belajar tentang hukum acara perdata dan pidana. Jadi materi yang saya pelajari itu seputar tentang peradilan sih lebih kebanyakan. Yang pertama tuh tentang kekuasaan kehakiman, 4 pilar undang-undang peradilan kayak peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, kemudian hukum acara, pidana perdata. Kemudian ada yang asas-asas hukum yang dalam bahasa Belanda kayak lex specialis, derogat lex generalis. Nah, itu banyak keluar soal-soal yang kayak gitu, asas-asas. Kemudian ada juga keluar soal tentang persidangan secara elektronik, e-court atau litigation, kemudian administrasi secara elektronik, persidangan itu SIPP ada keluar. SIPP. Nah mungkin untuk kawan-kawan yang belum bergabung di Mahkamah Agung kan pasti masih meraba-rabain kayak kalau misalkan kita kuliah kan kita taunya hukum acara, asas-asas hukum, teori hukum gitu ya. Nah kalau misalnya soal pendapat para tokoh hukum ada nggak tuh Kak waktu itu? Ada juga ya. Tapi itu enggak banyak. Enggak banyak. Bisa dihitung lah.
Dulu Gitu. waktu tes kira-kira 100 soal masih sama ya? Ya masih sama. Masih sama ya, 100 soal. 1 soal. Oke, jadi kawan-kawan yang ada di rumah, nah bisa dipelajari itu tadi materi-materinya. Semoga di tahun ini Mahkamah Agung juga mengeluarkan kisi-kisi resminya gitu ya Kak ya, sebagai bahan belajar untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Nah kira-kira dulu pada saat pengerjaan gimana Kak? Merasa sulit atau keluar semua nih kisi-kisinya gampang gitu? Sangat cemas. Oh cemas, Sangat kenapa cemas. tuh Kak cemasnya? Cemasnya gimana ya? Kalau kita belajar nih, kita udah yakin nih bahwa wah materi sudah kuasai semua gitu kan, pasti bisa. Ternyata di saat ujian karena bawaan kita gugup mengerjakan soal bawaan semua, jadi blank. Jadi kita tuh banyak lupa dengan materi yang kita udah hafalkan. Ternyata kalau kita lihat lagi soal-soalnya itu tidak terlalu sulit soal-soalnya, hanya kita bawaannya kita tuh cemas. Nah, jadi kita gugup mengerjakannya tuh jadi kayak ini udah belajar kemarin apa ya, kok lupa ya Tiba-tiba gitu. ngeblank gitu ya Kak? Blank aja gitu. Iya. Jadi saran sih mengerjakannya tuh harus tenang dan fokus gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu bisa, apa yang kita belajar itu kita bisa untuk bahan untuk mengisi soal gitu. Itu aja sih. Iya. Nah, kalau misalkan itu kan tadi tips soal dan juga belajarnya. Dulu berapa lama Kak belajarnya? Dulu dari jarak SKD ke SKB itu sekitar 2 bulan. 2 bulan? Ya, 2 bulan. Ya 2 bulan itu saya belajar. Ada tips-tips selain belajar nggak Kak? Nih misalnya nih kan kalau orang-orang luar sana ada yang minta doa restu orang tua, atau mungkin minta doa restu suami. Nah, atau ada misalnya ibadah-ibadah tertentu yang ingin di-share sama Kak Wadah. Yang pertama sih yang penting kita yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa, kemudian kita fokus, tenang, mengerjakan soal, fokus dalam belajar, kemudian kita menikmati prosesnya. Kemudian yang pastinya kita harus berdoa. Percayalah bahwa sesuatu yang kita kerjakan secara sungguh-sungguh pasti hasilnya tidak akan sia-sia. Mantap Kak Wadah. Oke, selanjutnya kalau dari cerita Kak Ulfa yang dulu menggunakan ijazah D3 ya Kak ya, klerek, sekarang pengelola penanganan perkara. Nah, dulu ada tips-tips khusus nggak Kak? Terus ada nggak tuh kisi-kisi gitu ya? Karena kan kalau di Kak Wadah kebetulan ada. Nah, kalau di angkatan saya nggak ada. Kalau Kak Ulfa gimana nih? Kalau di tahun saya 2022, saya kan kebetulan di 2020 itu jabatannya itu pengelola perkara yang bukan, Kak. Jadi setelah melihat saya lulus SKD, ada lulus SKD, saya ini masih meraba-raba soal pengelola perkara itu apa ya. Sepertinya ini karena perkara, jadi belajarlah nih kan mengenai buku 2 Mahkamah Agung ya. Buku 2 pertama kali saya belajar. Nah, tidak berapa lama setelah saya belajar itu ya buku 2 itu terbitlah kisi-kisi juga. Itu sekitar 2 minggu sebelum tes loh Kak. 2 minggu sebelum tes. Cepet ya, singkat ya 2 minggu ya. gitu. Nah di situ saya sangat terkejut ya. Beda banget nih, ternyata bukan buku 2. Yang saya pelajari harus kisi-kisinya itu adalah mengenai arsiparis. Padahal saya lulusannya administrasi peradilan nih Kak. Tapi disuruh belajar dari nol nih arsiparis. Nah, gimana itu arsiparis ya? Saya bingung kan. Nah, kemudian bertanya kepada teman-teman, ada nih bimbel dari arsiparis itu. Kalau enggak salah ini namanya Pusat Arsip Nasional Indonesia, ANRI gitu ya. Nah, itu miliknya Pak Satimin. Kalau boleh dicek lagi ya teman-teman ya di YouTube Pak Satimin itu lengkap itu. Ada juga bimbelnya. Nah, tips dari saya ya untuk mengikuti SKB memang tetap semangat ya teman-teman ya. Kalau udah tahu lulus SKD ini harus bersemangat lagi itu SKB-nya. Karena bobot SKB itu lebih tinggi teman-teman daripada SKD. 60% nilainya. Dari situ belajar terus teman-teman, rajin berdoa juga ya. Kalau bila perlu ini saya sholat ini Kak, tahajud itu Kak. Iya, alhamdulillah karena kebetulan kami semua muslim di sini ya.
Kemudian ada lagi saya menyarankan ini sholat apa namanya? Sholat hajat gitu. Sholat hajat juga, sholat juga untuk apa namanya? Apa ya Kak ya, itu tuh kalau misalnya sholat tobat. Sholat Iya, tobat. itu juga Nah, perlu iya. ya Kak ya, sholat tobat itu minimal misalnya bisanya seminggu 2 kali atau 3 kali gitu ya Kak ya. Harus dilaksanakan, itu ikhtiar langit kita ya Kak ya. Di samping kita ikhtiar melalui belajar, berdoa, kemudian minta restu sama orang tua juga jalur langit ya Kak ya. Kita menurut saya seperti itu. Oke, berarti tips dari Kak Ulfa nih jangan cuman ikhtiar belajar, tapi jalur langitnya juga harus dikuatkan ya. Iya. Kan katanya sekarang ini Mahkamah Agung kan lagi besar-besaran gitu ya, kayak buka lowongan gitu. Pastinya jalur langit juga lagi sibuk nih ya, Kakak. Lagi sibuk dengan doa kawan-kawan semua gitu. Macet nih Kak ya. Lagi macet gitu. Iya. Jadi jangan dilupakan ya. Benar. Iya. Selain juga doa restu orang tua kita ya. Betul sekali Kak. Oke, nah kalau untuk Kak Ulfa tadi kan D3-nya pengelola perkara, terus ternyata kisi-kisinya tentang arsiparis. Iya. Nah berarti kan lumayan harus cepet juga belajarnya Kak ya, dalam waktu 2 minggu Dua itu minggu ya. aja saya belajar. Ya. Nah dulu kira-kira ada nggak Kak kayak selain dari YouTube tadi ya, mungkin buku atau misalnya apa gitu Kak? Kalau dari pembelajaran saya itu memang nyarinya tuh di bimbel Kak. Bimbel Oke, itu di sudah bimbelnya lengkap gitu Kak. ya. Iya. Bimbel arsiparis itu udah lengkap. Ada nanti kita dikirimin video dari awal apa itu arsiparis, arsip aktif, arsip non aktif gitu ya Kak ya. Nah, pengarsipan seperti apa itu sudah lengkap di bimbel Pak Satiming itu Pak. Ya, karena kebetulan Mahkamah Agung RI di 2024 ini kan membuka lowongan untuk dokumentalis hukum ya. Oh iya. Ya, kebetulan dokumentalis hukum ini kan formasi baru ya kakak-kakak ya. Di Mahkamah Agung belum pernah ada nih sebelumnya gitu. Cuman emang untuk masuknya itu pakai ijazah D3. Ya, seperti saya. Mungkin ada kemungkinan akan seperti Kak Ulfa ya, maksudnya untuk tes SKB-nya mungkin juga harus dibaca-baca juga ya, selain mungkin soal keperkaraan gitu ya. Itu juga kalau dokumentalis mungkin pemikiran saya kayak pengarsipan gitu ya, pengarsipan berkas perkara gitu ya, kalau ada dokumen gitu ya, pengarsipan. Nah, mungkin itu tentang kearsipan itu juga harus dibaca-baca juga ya sebagai bahan tambahan referensi. Nah Kak Ulfa dulu waktu tes SKB gimana tuh Kak perasaannya? Udah yakin aku nih pasti lulus atau gimana tuh? Nah kebetulan ya waktu SKB itu saya karena sudah juga belajar dan ikhtiar langit tadi ya Kak ya. Iya. Santai aja mengerjakannya, santai aja. Waktu masuk ruangan ujian juga santai-santai saja, tetap dibaca soalnya ini isi-isi, tapi sampai sholat gitu lah Kak. Oh iya, sambil sholawat bener-bener gitu jadi ingat tuh dulu. Kalau nggak bisa ngerjain terus sholat gitu. aja nih soalnya ya Kak ya. Nah seperti itu, tapi tetap tenang ya. Kita kalau ngerjain soal itu jangan cemas teman-teman ya. Pokoknya jangan kayak ada bergegar apa sih bahasanya? Bergegar, bimbang, cemas, keringet dingin gitu ya. Nggak bisa tuh teman-teman, nggak bisa mikir jadinya kan. Nah kita harus tenang. Jadi tips saya tuh satu hari sebelum ujian itu teman-teman refreshing gitu ya Kak ya. Pokoknya 1 hari sebelum itu nggak usah buka buku lagi, nggak usah baca-baca lagi, udah cukup tenangin diri, nongki-nongki aja ya Kak ya. Biar di hari tesnya refresh nih otak nih segar, mau mikir tuh nggak capek, nggak bimbang gitu loh Kak. Jadinya enak ngerjain soal kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Wadah dan Kak Ulfa. Ini tips-tipsnya sangat bermanfaat ya tentunya untuk kawan-kawan di luar sana yang akan menghadapi SKB di bulan Desember 2024 nanti. Nah, terakhir nih Kak, boleh dikasih pesan penyemangat untuk kawan-kawan di luar sana yang ingin bergabung ke keluarga besar Mahkamah Agung karena tes SKD juga sudah selesai. Sekarang kita menuju ke tes SKB. Oke, mulai dari Kak Wadah, silakan. Pesan dari saya sih semangat
semangat, jangan pantang menyerah, jangan mudah berpuas diri terhadap hasil SKD karena ya SKD 40%, kan SKB-nya 60%. Ya yakin aja pada diri sendiri bahwa bisa gitu. Tanamkan dalam diri kita tuh bisa, pasti bisa gitu. Jangan bilang tidak bisa. Kemudian yang pastinya berdoa, meminta ampun kepada orang tua, jaluk langit ya, semuanya lah, sholat tahajud, sholat hajat, taubat, lakuinlah semuanya gitu. Untuk diri sendiri dan untuk orang tua gitu, prioritaskan apa yang diinginkan gitu. Itu aja sih pesan saya. Oke, dari Kak Ulfa boleh Kak kasih pesan-pesannya? Ya, pesan-pesannya selamat nih buat teman-teman yang udah lanjut ke SKB ya. Pertama. Nah, kemudian untuk teman-teman yang lanjut ini tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Apalagi kan cuaca kita ini yang tidak menentu ya, jaga kesehatan. Nah, kemudian tetap belajar, rajin juga sholat, minta doa orang tua, kemudian lakuin jalur langit tadi, tahajud, tobat, sholat hajatnya juga, puasa juga bila perlu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman ini coba lagi belajar kisi-kisinya tuh ya teman-teman. Pasti ini menurut saya nih sudah ada nih Kak kisi-kisinya, sudah keluar kisi-kisi baik mengenai dokumentalis hukum, kemudian yang kakak analis perkara peradilan sudah ada nih teman-teman. Pas teman-teman harus cari dulu nih, ayo coba cari dulu ya teman-teman. Di YouTube juga udah banyak. Ya, udah banyak yang mereview tetap semangat ya teman-teman. Apapun hasilnya itu udah sesuai, semoga sesuai dengan apa yang sudah teman-teman lakuin, yang usahain gitu ya teman-teman ya, semangat. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak narasumber pada hari ini, Kak Wahda dan juga Kak Ulfa. Semoga teman-teman di luar sana diberikan kemudahan nantinya dalam menjalankan tes dan juga bisa bergabung bersama kami di keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jangan lupa untuk tap like, subscribe YouTube Pengadilan Agama Bengkayang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.